Tiba-tiba ada petani ngoceh di depan saya sholat tapi ngoceh dengan temannya. Itu apa ini, pemerintah satu pintu, turun harga sawit macam-macam, ini juga menterinya tidak beres. Saya di belakangnya, dia tidak ngerti bahwa saya menteri. Jadi diomelin di Bu Ketua, saya diomelin, ini orangnya, aku cari belum ketemu. Ini orangnya, omelin saya, ini Masjidil Haram. Kenapa Menteri Pertanian itu nggak perhatikan kita? Kenapa ada satu pintu? Karena beliau tidak paham. Begitu kami pulang ditelepon Bapak Presiden, Pak Menteri, saya ganggu ya, siap Bapak Presiden, ini harga TBS turun. Itu akal-akalan Bapak Presiden. Terus kami berdoa dulu, insya Allah kami percepat, selesai langsung kami terbang pulang. Begitu mendarat kami sampaikan, semua yang mempermainkan petani sawit seluruh Indonesia, mempermainkan rakyat Indonesia, insya Allah beres, aku beresin besok hari Senin. Langsung naik dibantu Pak Wamen. Pak Wamen yang bergelut karena kita gantian ke Tanah Suci ya. Pak Wamen langsung naik 70%. Begitu aku rapat, kami rapat, langsung 100% kembali pulih. Apa? Mafia. Ini yang diperangi Bapak Presiden. Pasti banyak yang tidak senang. Ini kita bongkar gratis. Presiden kita luar biasa. Beliau terharu melihat petani kita. Pak, aku cuma bantuan bongkar tebu sudah ada, bantuan alat, beliau akan bantu. Jadi Bapak Ibu, Pak Dirjen, coba buat formulasi kebijakan, undang semua, kita diskusi. Kita kan sudah tahu nih bagaimana swasembada jagung, bagaimana swasembada beras. Ini paling berat adalah beras, tapi kita bisa wujudkan mimpi kita, gagasan besar Bapak Presiden. Sekarang sudah swasembada beras, swasembada pangan juga sudah. Kan yang dikatakan swasembada 10%, 10% impor. Nah, kalau kita hitung, ini sesuai FAO, kalau kita hitung semua pangan kita, ini yang kita jaga ada 11. Nah, impornya ada 3,5 juta ton yang merah, tetapi yang kita produksi 73 juta ton. Impornya hanya 4%. Pangan artinya sudah swasembada. Tapi ekspor kita sangat tinggi. Ekspor CPO terbesar dunia, ekspor kelapa terbesar dunia. Ekspor kita naik karena kebijakan Bapak Presiden 166 triliun, impor kita 41 triliun. Jadi 200 triliun hanya ekspor impor, menekan impor, mendorong ekspor. Ada yang menarik baru-baru kebijakan Bapak Presiden, Pak Gubernur, kebijakan Bapak Presiden ekspor satu pintu. Tahu Bapak Ibu, ada namanya under invoicing, harta kita diambil negara lain, orang-orang tertentu. Ini hilang. Berapa nilainya selama 34 tahun? Itu 908 miliar dollars, kurang lebih 15.000 triliun. Jadi satu pintu, apa maksudnya? Kami terangkan. Jangan-jangan ini sudah habis waktu nih. Kami izin Bu Ketua, ini saya harus jelasin. Under invoicing yang dimaksud Bapak Presiden adalah harga CPO kita itu Rp14.000. Oke, tetapi diekspor 14.000, padahal harga di dunia itu 27.000. Saya ulang, ini harga kita dalam negeri 14.000, tetapi harga di Nederland ini 27.000. Artinya ini dikurang ini 13.000, tidak kena pajak. Paham maksudku Bapak Ibu? Dan yang menerima di sana adalah perusahaannya sendiri. Dan belum ada, ini presiden pertama yang berani mengatakan satu pintu. Ini nanti tidak ada yang hilang. Herannya pada saat beliau umumkan harga TBS turun, kami di Tanah Suci lagi berdoa di Tanah Suci. Dan lucunya, ini mungkin bukan kebetulan, kami sambil berdoa di salat tahajud di Masjidil Haram, tiba-tiba ada petani ngoceh di depan saya sholat tapi ngoceh
dengan temannya, itu apa ini pemerintah satu pintu, turun harga sawit macam-macam, ini juga menterinya tidak beres. Saya di belakangnya, dia tidak ngerti bahwa saya menteri. Jadi diomelin di Bu Ketua, saya diomelin, ini orangnya, aku cari belum ketemu. Ini orangnya, omelin saya, ini Masjidil Haram. Kenapa Menteri Pertanian itu nggak perhatikan kita? Kenapa ada satu pintu? Karena beliau tidak paham. Begitu kami pulang ditelepon Bapak Presiden, Pak Menteri, saya ganggu ya, siapa Bapak Presiden? Ini harga TBS turun. Itu akal-akalan Bapak Presiden. Terus kami berdoa dulu, insya Allah kami percepat, selesai langsung kami terbang pulang. Begitu mendarat, kami sampaikan, semua yang mempermainkan petani sawit seluruh Indonesia, mempermainkan rakyat Indonesia, insya Allah beres, aku beresin besok, hari Senin. Langsung naik, dibantu Pak Wamen. Pak Wamen yang bergelut karena kita gantian ke Tanah Suci ya. Pak Wamen langsung naik 70%. Begitu aku rapat, kami rapat, langsung 100% kembali pulih. Apa? Mafia. Ini yang diperangi Bapak Presiden. Pasti banyak yang tidak senang. Kami ini rapat. Jadi yang lucu, harga di luar negeri saya ulangi 27.000. Harga dibelikan di sini 14.000. Nilai dolar karena menguat, karena kalau dolar menguat, rupiah melemah, pertanian bersorak, perkebunan. Nilai 10% selisihnya, tetapi TBS turun. Ini nggak masuk di akal, nggak masuk di otak, nggak masuk di hati. Rusak tatanan distribusi kita. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah naik, malah sudah naik tinggi sekarang Pak Gubernur. Mudah-mudahan kami sudah utus ke India tim itu sudah dapatkan harga terakhir 21.000. Kalau ini 2 kali lipat terjadi, ekspor kita ini 600 triliun. Ini baru CPO. Kembali ini 700 triliun. Mungkin CPO 600 triliun. Kalau kali 2, 1.200 triliun. 600 triliun atau 500 triliun naik hanya baru CPO. Memang banyak yang tidak senang. Yang tidak senang siapa? Kita mau dijadikan pasar. Negara pengekspor tidak senang. Importir tidak senang. Mafia tidak senang. Yang mau korupsi macam-macam tidak senang. Udah kita buka-bukaan aja. Yang kita harus bela presiden kita. Kami menterinya, bukan karena kami menterinya, kami maaf sudah ketiga kalinya, tapi tulusnya beliau luar biasa. Kami sudah berjanji, kami siap wakafkan diri untuk merah putih karena presiden kita sangat visioner. Ini baru satu. Kalau batu bara, nikel, semua satu pintu, kita bisa kendalikan harga dunia. Kita bisa menjadi pengendali pangan dunia. Bapak Ibu, ada lagi satu. Ini yang selesai. Maaf aku tambahkan kesempatan, aku sampaikan Pak Gubernur. Yang jelas bantuannya sudah selesai Pak. Bapak minta 1, aku kasih 5. Jadi udah. Sekarang tinggal menyampaikan apa capaian Bapak Presiden. Nih, kita capai solar. Solar sekarang mulai 1 Juli tidak impor solar. Puluhan tahun kita impor. Pangan sudah selesai. Protein kita ekspor, ayam, telur, protein ya. Jadi yang mengatakan sapi dengan ayam, daging ayam kan sama protein telur, malah lebih tinggi itu telur. Nah, ini sudah stop. Kita ganti dengan CPO. Jadi CPO kita ganti. Luar biasa kan presiden kita. Jadi kita bisa kendalikan nanti, tergantung perasaan lagi enak kita ekspor, lagi tidak enak perasaan jadikan solar. Jadi kita bisa kendalikan dunia lewat pangan. Kita menjadi lumbung pangan dunia nanti ke depan. Dan bensin, ini solar, bensin nanti dari sawit. Doakan, ini kita mulai bandwidth. Dan yang temukan adalah orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur. Udahlah dari Jawa, supaya kita menyatu. Ini seorang profesor temukan sawit dijadikan bensin. Nah, krisis dunia ada 3. 1 adalah air, 2 adalah pangan, 3 adalah
energi solusinya ada di Indonesia. Dan itulah mimpi besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, itu mimpi kita. Nah, Bu, bantu ya, tolong cari temannya 20. Jadi pada saat kita rapat nanti sudah ada 20. Tadi sudah ada 5 ya, 6, berarti tinggal 14. Pak Gubernur bantu, Pak, kalau ada macam model tipe-tipe begini, kami akan bantu. Nggak ada biaya, nggak ada biaya macam-macam. Ini izin Ibu Ketua, kami tertarik